Apa kabar, Koh? Baik, kamu gimana kabarnya, Nana? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini beneran nggak sih masih boleh manggil Koh Ahok atau Pak Ahok nggak sih? Karena aku dibilangin tuh, wah sekarang Pak Ahok kalau dipanggil Ahok nggak mau nengok gitu. Bener nggak, Koh? Siapa bilang bebas-bebas aja? Katanya sekarang pokoknya kalau manggil harus BTP Basuki nggak pakai Ahok. Nggak ya, Koh? Kita kan dari dulu Koh Ahok aja santai aja kan ya? Nggak masalah. Nggak pernah masalah. Sehat-sehat tapi, Koh. Baik, Ya Safat udah bisa apa? 8 bulan kan udahan? udah bisa ngejar minta gendong lah sekarang. Udah ditatah-tatah gitu kan, udah mulai belajar jalan biasanya. Udah bisa merangkak sih. Ngerangkak. Ya, Mirip siapa ya? Kayaknya mirip bapaknya banget ya. nggak tahu. Ada yang bilang mirip bapak, ada yang bilang mirip abangnya yang ketiga, ada sepupunya. Oh, mirip Daud. Hmm. Iya sih mukanya bulat-bulat gitu lucu. Kok jadi sekarang kesibukan utama apa? Kita sibuk jadi Pertamina ya. Hampir seminggu minimal 2 kali, 3 kali meeting juga. Seminggu dua kali, 3 kali meeting. Ya, yang tiap minggu pasti rapat BOD BOC pasti seminggu sekali. Yang lain biasa kita ikut ya lihat-lihat orang wawancara calon direksi gitu loh, komisaris. Jadi utamanya semuanya sekarang urusan Pertamina atau ada urusan-urusan yang lain juga? Umumnya urusan Pertamina ya. Karena kita ya urusan jadi advisor perusahaan sama mau coba bikin usaha juga gitu kan. Oh jadi balik bisnismen banget nih, usaha-usaha yang lain juga? Ya kita coba lah ya. Artinya situasi ya realita ya begitu kan. Apalagi setelah dicap stigma penista agama kan semua orang takut. Jadi terbatas gitu kok. Apa kok Ahok yang membatasi diri atau memang merasa agak dijauhi orang atau gimana? Dijauh sih enggak ya. Saya kira ada pandangan tuh seolah-olah itu ada sebagian ya menganggap seperti itu, takut. Nanti demo lagi nih kalau Ahok mulai berkiprah. Tapi memang masih kepengen berkiprah. Kalau politik masih masih inget-inget atau udah males sama sekali urusan politik? Saya sebetulnya masuk ke politik itu bukan karena mau masuk politik. Karena pepatah kuno Cina kan, orang miskin nggak bisa lawan orang kaya nggak bisa nantang pejabat. Jadi kalau kamu mau nantang pejabat ya jadi pejabat. Kan saya selalu bilang, kalau kalian benar, yang rasis-rasis kalau benar, saya berhenti berpolitik kok. Tapi kalau lu munafik, gue hajar, gue lawan, gue bilang. Itu yang saya bilang. Jadi kalau sekarang masih masih merasa bisa ada kesempatan atau masih ada keinginan itu? Ya sekarang kalau secara logika kan saya udah ditutup kesempatan saya. Selesai udah kan. Tapi masih masuk partai. PDI Perjuangan kan, kok aku masih punya kartu tanda anggota tuh. Baru masuk malahan. Kita kalau mau lakukan perubahan negara ya harus punya partai politik. Yaitu. Hanya partai politik yang bisa menentukan negara ini mau tetap utuh atau jatuh. Nah berarti sebetulnya ambisi itu masih ada? Bukan ambisi ya saya kira dari dulu ya. Kalau ambisi kesannya itu negatif ya. Enggak, ambisi belum tentu negatif. Ambisi untuk, karena aku ingat kok Ahok kan bilang kalau mau nolongin orang, saya ingat waktu wawancara kita dulu awal-awal. Ya, Saya lebih suka bukan ambisi tau nggak? Itu namanya tuh hasrat. Desire. Desire. Oh ya, jadi aku ulang deh katanya. Hasrat itu masih ada kok? Iya. Masih? Iya dong, kalau mau lawan orang-orang brengsek ya masih jadi penguasa lah. Dan masih banyak ya orang brengsek di Indonesia, masih banyak kok. Menurut kamu? Kamu aja kesel kan? Realistisnya Ahok setinggi apa kira-kira jabatan posisi publik yang masih mungkin realistis dipegang oleh Basuki Cahayapurnama? Saya kira udah susah ya. Presiden mau naikkan pun orang udah siap-siap demo ribut. Oknum profesor aja bisa nggak terima.
Ini kenyataan. Profesor siapa, Pak? Saya nggak usah ngomong lah. Artinya itu soal keyakinan ini tidak mudah. Makanya saya sampaikan kepada orang-orang, kamu memiliki keyakinan membenci saya atau mau membunuh saya. Saya hargai keyakinan Anda seperti itu. Itu hak Anda. Tapi juga saya juga berhak untuk meyakini keyakinan saya, untuk mencintai kamu, mendoakan kamu, supaya kamu mempunyai pengertian yang benar, sama seperti saya mempunyai pengertian benar tentang Allah. Kok dulu aku ingat waktu wawancara kita awal-awal, alasan masuk politik karena kan supaya mau bantu orang, bisa bantu orang lebih banyak lagi. Kalau jadi orang kaya, jadi pengusaha bisa bantu paling berapa. Tapi kalau lewat kebijakan politik, kebijakan publik bisa bantu orangnya lebih banyak. Aku ingat kan dulu Kak Ahok selalu bilangnya seperti itu. Memang benar. Dan berarti tujuan itu masih menyala, hasrat itu untuk bantu banyak orang lewat kebijakan publik masih? Iya, karena itu paling bisa menolong orang banyak. Itu yang paling banyak bisa nolong. Makanya saya bersyukur sekali ada di Pertamina. Ini kalau ibarat gitu ya. Dulu orang berpikir jadi konglomerat yang dekat kekuasaan itu bisa lakukan apa saja. Kalau kita ingat zaman-zaman dulu kan. Tapi konglomerat ini besar kan karena kekuasaan. Nah di Pertamina ini adalah konglomerat terbesar di Indonesia sebetulnya. Dan tersebar di seluruh Indonesia. Dan ini BUMN, berarti ada kekuasaan. Jadi harusnya Pertamina itu melebihi konglomerat yang mempunyai backing kekuasaan sebetulnya. Karena dia ada kekuasaan. Nah harusnya dalam situasi COVID seperti ini, Pertamina bisa jadi lokomotif ekonomi. Kita punya CSR bisa sampai 1,3 triliun. Kita kalau bantu petani saja, saya kira seluruh Indonesia itu nggak sampai 300 miliar langsung swasembada beras. Asal tepat sasaran, 300 miliar cukup. Saya jamin nggak usah impor beras lagi. Bukan main kasih-kasih uang ya. Presiden udah teriak-teriak bangun kilang, perbarui kilang. Presiden bilang 5 tahun lewat gitu aja tuh. Nggak ada yang dibangun. Nggak ada yang di-upgrade juga. Untung presiden kepilih kedua kalinya. Bisa ngegas lagi. Nah itu kenyataannya begitu sebenarnya. Fakta kita begitu. Saya katakan tuh nggak. Ngeyel tuh nggak. Antara ngeyel, kalau dibilang nggak ngerti, nggak juga kok. Pinter-pinter kok. Siapa Pak? Siapa ini maksudnya? Siapa nih maksudnya yang suka ngeyel? Pejabat-pejabat kita kan di Pertamina, di Migas kan nggak bodoh semua, dokter, profesor semua. Tapi kita nggak ngerti. Yang jelas barangnya nggak jadi kan. 5 tahun Pak Jokowi kan nggak ada yang jadi. Itu kilang di Tuban tadi kalau saya rapat kan. Makanya suara saya habis agak ngegas tadi. Keki saya. Habis marahin siapa? Pokoknya gue semprot aja udah kesel gue. Ini yang dikangenin orang dari Ahok nih. Kok berarti bener dong, kemarin itu kan sempet rame tuh isu soal bagi-bagi jabatan di BUMN, soal jabatan politik, yang relawan yang udah berkeringat harus dapat posisi. Berarti kok Ahok setuju sama itu? Makanya saya tanya, saya ini jatah partai atau profesional? Saya pun tanya. Katanya enggak, katanya profesional katanya. Oh, ketika tanya ke Pak Erik waktu itu? Enggak, aku tanya ke orang yang kritik. Oh enggak, kamu profesional katanya. Tapi menurut jadi saya nggak ngambil jatah partai ya, saya bilang ya, saya profesional berarti. Walaupun orang partai, orang PDI. Oh pasti dong. Kok tapi berarti wajar nggak itu? Orang yang bilang ya di mana-mana udah berkeringat, udah tahu dong visi misi partai, visi misi presiden seperti apa, yang memang harus diprioritaskan untuk dapat direksi atau komisaris di plat merah. Itu argumennya bisa diterima nggak? Saya kira itu nggak tepat argumen seperti itu. Makanya di KBUMN dia bikin talent pool. Saya kira Pak Erik udah masukkan orang-orang bagus ya. Kita ada talent pool terseleksi dengan ketat. Kita komite renumerasi udah kerja keras. Makanya saya bertiap minggu rapat untuk menentukan calon.
Jadi calon-calon yang kita pasang di direksi atau komisaris atau di komite itu profesional. Kalau misalnya terlepas dari itu tadi yang Ko Ahok bilang ada stigma penista agama, terlepas dari itu menurut Ko Ahok keturunan Tionghoa atau keturunan Arab seperti saya bisa jadi presiden nggak? Arab bisa dong. Karena kan kalau tadi gue menista agama lagi, kan Arab kan dianggap khusus. Kalau dari keyakinan kan Arab paling khusus. Tapi kan tetap bukan asli dalam tanda kutip begitu, tetap bisa. Oh, secara undang-undang kan sudah oke. Katanya kalau bukan hanya undang-undang. Banyak orang bermain di faktor keyakinan. Bukan hanya undang-undang, dari segi kebiasaan. Karena kan aku ingat nih nanya gini ke Mas Erik. Mas Erik ada yang bilang mau berambisi 2024 ya. Kan bukan orang Jawa. Jadi kalau bukan orang Jawa nggak bisa. Jadi apalagi kalau yang keturunan Cina atau keturunan Arab seperti saya, kalau yang bisa hanya Jawa. Enggak lah, buktinya orang lebih pilih keturunan Arab daripada Cina. Cina lebih bawah kok pangkatnya. Ini maksudnya masih untung, kecuali Arabnya Kristen, itu repot deh. Double minoritas ya. Bukan gue cari gara-gara loh Arab di Kristen loh. Aduh. Kok karena kan ini, maksudnya kita ngobrol-ngobrol ini kan untuk catatan Najwa bertemu Indonesia nih. Jadi konteksnya mau itu gitu. Saya mau nanya pendapat Ko Ahok soal itu. Kalau kita bicara Indonesia nih, kalau kita personifikasi dalam bentuk orang, Ko Ahok tuh mau ketemu Indonesia yang seperti apa sih? Saya katakan, saya berharap orang Indonesia luhur. Ini kan aku kemarin ke Borobudur. Saya sampai bilang, kalau keyakinan kita seperti saat ini, kita menganggap ini satu bukan agama samawi, saya kira Borobudur sudah nggak ada. Makanya yang tukang orang dari Mendikbud dia bilang begini, kalaupun kita bilang penjajah Belanda, gubernur jenderal nggak benar, satu yang kita syukuri itu dia mengamankan Borobudur ini. Kalau orang kampung saya beda keyakinan, bisa-bisa jadi batu pondasi rumah semua diangkutin. Punya batu blok-blok batu gitu besar gitu ya. Dan kita juga hargain Pak Harto yang bawa UNESCO tanda tangan untuk memugar Borobudur. Saya bukan Buddha. Tapi maksud saya, kita bisa bayangkan nggak kalau nenek moyang kita itu berpikiran dengan pandangan radikal gitu ya. Saya kira nggak ada candi itu semua. Dan dari situs-situs yang ditemukan, misalnya apa ya, manifest atau apa istilahnya itu. Candi Borobudur dikelilingi oleh candi Hindu sebetulnya. Jadi kita bisa bayangkan ketika membangun Candi Borobudur, si rajanya itu tidak menghancurkan candi Hindu loh. Kan beda, Hindu Buddha kan beda gitu, dia nggak lakukan. Lalu ketika mereka lari semua ke Bali lah gitu ya, dapat semua mulai pindah ke Jawa Timur, raja yang berkuasa kan penduduk rata-rata convert ke Muslim kan. Tidak ada satupun juga yang dihancurkan. Nah, jadi saya katakan inilah bangsa Indonesia yang sesungguhnya yang kita rindukan gitu. Soal keyakinan Anda saya nggak bisa maksa. Saya mau maksa gimana? Najwa Shihab ya Arab turunan jelas anaknya Nak Shihab kok. Mau gimana juga Arab gitu loh. Hidungnya kelihatan kok, matanya semua Arab kok. Ya kok gua dibahas mulu, iya kok gua Arab. Ya makanya. Terus mau diapain gitu loh. Kayak saya gitu kan. Orang lihat saya juga. Tapi aku nggak pernah ngerasa bukan Indonesia loh. Walaupun dulu gue waktu kecil sempat lihat hidung lo, ontak lo. Gue nggak pernah sekalipun merasa gue bukan orang Indonesia loh kok. Karena orang tuanya baik mendidik, sama kayak saya kan. Jadi orang bilang, Cina kafir. Kafir lo, Cina lo, pulang ke Tiongkok. Saya bilang sama bapak saya bilang Tiongkok itu tempat nenek moyang kita. Tapi tanah air kita tuh di sini, itu tanah leluhur kita. Kita mati nggak mungkin dikubur ke Cina. Makanya kita adalah orang Indonesia. Kamu satu hari bisa jadi pejabat untuk nolong orang miskin dan yang membutuhkan. Saya mana mungkin Pak, moga minyak babi kayak gitu kan. Bapak saya, kamu percayalah, satu hari kelak rakyat akan pilih kamu. Memperjuangkan haknya mereka. Karena rakyat juga punya nurani kan. Nah itu yang kita perlu yakinin.
Indonesia ini ada harapan. Nah, jadi aku pengen tahu nih pendapat Ko Ahok soal gimana penanganan COVID dan apakah memang langkah-langkah yang diambil Presiden Jokowi tepat, karena kan kita tahu kritikan-kritikan kencang kita bisa pada tahap ini karena sejak awal tuh salah langkah gitu. Sejak awal tuh denial, sejak awal merasa COVID ini tuh biasa-biasa saja, belum lagi Menteri Kesehatannya yang anggap enteng dan sebagainya. Aku pengen tahu, Ko Ahok setuju nggak dengan pandangan-pandangan itu? Tidak benar juga ya, karena nggak ada negara manapun pengalaman mengatasi ini. Kita harus bersyukur juga secara di Indonesia relatif tidak buruk banget. Jadi kita sadar, ini barang baru, tidak ada yang pengalaman. Orang bisa salah pandangan atau apapun, karena memang nggak ada seorang pun ngerti ini barang. Tiba-tiba kita menghadapi situasi seperti ini. Nah, jadi saya pikir, dalam hal ini, apa yang dilakukan ini, kita sebetulnya tidak buruk banget dibanding negara lain. Nah, kita harus berusaha lah, kita nggak usah banyak kritik. Sekarang bagaimana kita punya empati, berjuang bersama. Kenapa kok nggak enak yang ngeritik Pak Jokowi? Enggak, bukan nggak enak. Saya kalau sama Pak Jokowi, saya ngomong kok. Kalau saya ketemu, saya bisa kritik. Masa penanganan COVID ini apa cuma berdua kan? Kalau berdua saya bisa kritik. Berarti kalau misalnya, tapi Ko Ahok yang jelas masih mantau, masih ngelihat, masih ngomongin politik, masih ketemu orang-orang politik, masih ngelihat situasi, masih ikut ngerame-ngeramein prediksi 2024, siapa kira-kira pemimpin Jakarta 2022 dan sebagainya, masih seru-seru ngobrol-ngobrol gitu nggak kok? Enggak. Kenapa? Apa itu udah COVID kan jarang ketemu orang juga kan? Kan ngobrol di WA bisa gosip-gosip. Enggak gitu juga sih, WA juga aku paling malas terima-terima buka video, buang waktu. Satu video dibuka 5 menit, 10 menit, waktu saya habis. Saya kadang-kadang orang kirim ya terima kasih aja, saya nggak lihat lagi tuh video isinya apa. Mana kok jangan-jangan kalau 10 aja sejam. Jadi main medsosnya apa? Nggak main medsos? Enggak, kita full. Kalau di HP saya ini full WA grup kerjaan di Pertamina. Maka orang ajak saya masuk ke WA grup, saya tolak. Bukan saya nggak mau, nggak bisa ikutin. Sampai kan kita tuh ada tim transformer, anak-anak muda, lebih kurang 40 gitu ya, yang direkrut dari seluruh subholding atau Persero, Pertamina. Mereka semua ada masalah, mereka bahas. Jadi saya walaupun kadang nggak jawab mereka, saya harus ikutin tuh mereka ngomong apa. Itu semua bahan mereka itu cukup banyak. Makanya kita tuh boleh kadang tiap hari rapat sebetulnya. Karena mereka terus aktif kan. Kayaknya yang komisaris tiap hari rapat bisa dihitung jari deh. Ya, saya nggak tahu lah. Yang pasti mereka bilang saya komisaris rasa dirut. Saya bilang enggak, saya dirut nyaru komut. Saya bilang. Bu Nika nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa, ketawa-tawa aja. Tuh gaji beda 55% kan saya bilang. Oh, boleh tahu nggak berapa sih gajinya? Aku bisa ngecek sih, cuma kalau Ko Ahok 170 juta lah kira-kira. Sebulan 170 juta? Ya. Tapi yang bonus tantiam itu bisa sampai itu 50 kali gaji itu? Katanya ya tantiam itu dulu dirut bisa dapat 25 M. Setahun? Iya. Yang bank lebih gila lagi, lebih besar lagi yang bank. Kalau PLN lebih besar daripada Pertamina. Tapi ini nggak pernah dibuka di publik kan. Saya dimarahin juga. Jangan buka ya. Lu jangan cerita ya. Kok aku mau balik ke situ, main medsos. Nggak main medsos. Tapi kok kemarin ketika ada rame-rame kok Ahok ngelaporin orang yang pencemaran nama baik, itu kenapa? Itu karena kita sebetulnya udah tegur dia. Maksud saya, ini kan masalah perceraian pernikahan kan tetap menyakiti hati anak-anak. Itu udah orang plesetin yang bilang video tidak keluar jadi keluar. Itu kan semua awalnya dari Oso TV yang bilang buat internal itu dikeluarkan. Itu juga 2-3 jam dipepetin dengan 10 menit. Lalu mulai orang marah, lalu diam. Makanya saya katakan, kalau anak muda tanya sama saya katakan jangan pernah cerai. Saya selalu ulang, jangan pernah cerai sebetulnya. Tapi kadang-kadang dalam pernikahan itu
ada lesser evil, necessary evil gitu. Nah sayangnya sekelompok orang terus menyerang. Nah tadi saya berpikir setelah anak saya Yosafat agak besar, saya mulai pikir udah nggak apa-apalah, atau nanti juga Niko, Natania, Daud juga anak. Makanya saya tunggu Daud 12 tahun kan. Supaya dia lebih ngerti. Lalu sekarang Yosafat dikatakan anak haram. Saya pikir kalau ini kan kebohongan diulang-ulang, kalau tidak ada sanggan kan dianggap kebenaran gitu. Makanya saya bilang, saya tegur orang ini. Nah terus ngomong gitu kan kita masukin foto supaya keluarga bisa lihat. Teman-teman di luar negeri pengen lihat. Ya sudah kita bikinlah satu Instagram yang di luar Basuki BTP. Katain macam-macam oke lah. Mulai ngatain anak haram, saya lihat kita tegur, bukan. Ini bukan anak haram, ini resmi kok. Ini anak resmi. Saya nikah resmi. Ada surat cerai, ada surat nikah. Makin senang dapat respon saya, tau gak? Nah, saya lihat kan selalu sosmed ada positif, negatif, ada yang bantu nyerang. Makin senang. Makanya saya bilang kalau begini caranya, makin nantang kan. Saya bilang kalau begini caranya, ya kita proses hukum supaya kamu mau berhenti. Ini saja proses hukum masih ada yang nggak mau berhenti, masih nantang. Nah saya orangnya gini dah, saya paling demen kalau orang pikir saya nggak berani lakukan. Kan dia kan gini dah, orang ini memanfaatkan secara logika, nggak mungkin ngapain sih urusan kayak gitu. Ya kan, ya sama kayak dulu kan. Saya logika, nggak mungkin berani cerai. Nggak mungkin, lu harta kasih anak pasti lu nggak berani tuh nggak. Nah saya paling senang kalau orang udah meng-underestimate saya tau gak. Dia pikir saya nggak berani gitu loh. Saya pikir kan ini kan orang besar, orang kecil. Jadi untuk lebih mengirim pesan gitu ya kok. Jadi membawa ke proses hukum untuk mengirim pesan. Iya. Dia bilang mau minta maaf. Enak aja lu ngomong minta maaf. Pertanyaan saya, kamu sadar nggak istri saya bukan pelakor? Gitu loh. Jadi jangan menanamkan sesuatu seperti itu. Apalagi anak saya dibilang anak haram. Ini anak saya nggak tahu ya. Kita nggak tahu kan semua anugerah Tuhannya. Kalau dia nanti lahir besar, jadi tinggi besar. Di sekolah orang ledekin anak pelakor, dia mukul orang gimana? Karena catatan nggak ada. Makanya saya katakan, ya sudah. Saya udah pakai bukti di pengadilan, kamu nggak mau terima. Tetap mencap istri saya pelakor. Pelakor bagaimana kok? Ini anak gadis kok. Jelas kok. Artinya apa? Targetnya apa? Ngarapin anak-anak saya susah. Kok dia nggak mikir sama? Kamu menghina bapaknya juga. Katanya mau bela Niko, bela Tania, bela Daud. Kamu menjatuhkan bapaknya juga, maki-maki bapaknya juga. Kamu menghina Niko, Natania, Daud juga. Mereka juga sayang sama saya. Ya mamanya, papanya, papanya. Nah itu yang jadi orang potong-potong, ya biasa. Untuk anak-anak muda berarti yang sekarang mungkin lagi galau, lagi di persimpangan, yang sehari-hari juga selalu main sosial media, yang kerap kali tuh toxic juga gitu ya. Kalau sosial media seperti yang tadi Ko Ahok alamin kan, netizen-netizen yang maha benar dan sebagainya, yang kemudian membuat mereka ragu pada diri sendiri. Kasih pesan-pesan dong untuk dedek-dedek ini kok. Yang penting saya juga belajar di zaman digital ini, kita harus ingat semua yang kita lakukan, semua yang kita bicarakan itu tercatat. Mungkin bisa sampai ribuan tahun. Bisa sampai ribuan tahun ini. Artinya itu nggak mungkin hilang. Jadi buat anak muda, hidup ini nikmatilah hari ini. Saya ngalamin. Jadi di zaman digital ini kadang-kadang kita bisa loncatan terlalu cepat. Kita juga bisa frustrasi terlalu cepat, tahu terlalu banyak, bingung nikmatin hidup karena keinginan jadi terlalu banyak kan. Karena tahu terlalu banyak. Makanya saya katakan, kita harus mulai realistis, menerima apa yang nggak bisa kita lakukan. Dan kita nikmati hari ini gitu loh. Besok saya juga udah belajar, apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi kok. Itu yang saya alamin dalam tahanan itu.
Yang saya khawatirkan belum tentu terjadi dan nggak terjadi. Yang udah lewat ketika saya sudah berusaha untuk mendapatkan, mempertahankan, nggak bisa. Saya pun harus dengan rela melepaskan. Jadi saya lebih sehat, lebih bahagia sekarang. Karena saya mulai belajar. Makanya saya terima kasih sekali orang-orang yang pengen dan telah memasukkan saya dalam tahanan Makobrimob. Jadi sebetulnya dunia ini kita nggak usah lari terlalu kenceng juga. Anak saya bilang ini bahasa Konfusius Pak. Apa Konfusius? Terlambat nggak apa-apa Pak, asal terus melangkah katanya. Ada asal lu kuliah telat lulus pakai alasan gue bilang. Tapi itu make sense gitu loh. Yang penting saya terus melangkah Pak, dia bilang. Oh belum tentu yang lulus lebih duluan lebih dapat kerjaan daripada saya. Benar juga kan. Jadi semua ini ada yang ngatur, yang penting kita bekerja dengan baik. Saya kira itu.